Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyelesaikan ini penjelasan tentang ini modul keempat. Jadi setelah memahami fitur G, sekarang ini kita akan mempelajari aplikasi dan struktur dari Y sendiri gitu. Nah, di sini ada overview-nya atau gambaran besarnya itu aplikasi Y menganut pola desain MVC model view controller. Jadi basicnya seperti itu. Udah saya jelaskan di awal sebenarnya, tapi saya jelaskan lagi nggak apa-apa. Model mempresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Itu maksudnya kayak yang label atau relasinya dengan tabel lain gitu. Nah, untuk view merepresentasikan masukan atau keluaran dari model. Keluaran ke atau dari model. Jadi apa ya, untuk yang berinteraksi lah secara langsung dengan user. Kemudian untuk controller yaitu menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkannya ke view. Jadi kayak di jembatannya gitu ya. Tuh. Selain MVC, sebuah aplikasi juga memiliki entry script atau PHP script yang bisa diakses secara langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request aplikasi. Yang ini maksudnya itu index.php itu ya. Kemudian aplikasinya merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Kemudian component application merupakan objek-objek yang terhubung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Dan modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Kemudian dan sebuah aplikasi dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul gitu. Nah, untuk filters merepresentasikan kode yang perlu dijalankan sebelum atau setelah data request ditangani controller itu. Untuk widget yaitu merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Widget ya. Untuk ini struktur aplikasi. Jadi ini semua nanti itu mengarah ke entry script atau index.php-nya itu ya. Jadi dari apa ini aset bundle bisa digunakan di widget, dari widget bisa digunakan di dalam view, dan view ini tampilannya berasal dari model, dan model itu didapat dari controller, dan view juga jadi kayak jembatani gitu ya, dari gini. Nah gini ya. Kemudian dari controller itu datanya bisa difilter, misal kayak ingin menghapus data pertama gitu. Nah, jadi bisa memilih data pertama di view itu, klik gitu, kemudian controller itu difilter gitu. Kemudian dari controller itu masuk ke dalam application ini. Ini aplikasi komponen itu jadi satu dalam application, dan modul ini juga, modul ini untuk mereload gitu. Dan entry script itu index.php. Nah, sekarang kita masuk yang entry script. Nah, ini maksudnya entry script itu ya. Merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi, baik aplikasi web maupun konsol, harus memiliki satu entry script. Untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. Nah, file ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut. Definisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, mengikut sertakan klasi, membuat konfigurasi aplikasi Y, membuat dan konfigurasi instansasi aplikasi, panggil fungsi Y application run gitu ya. Jadi memang apa jalannya itu di entry script itu, ini PHP itu. Nah, ini jika di web ya. Nah, seperti inilah. Kalau di itu ada index.php, jelas ada. .php nah di web ini. Seperti ini. Persis ya dengan ini. Dan application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup di aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai sebuah objek dan siklus hidup dari aplikasi. Entry script, oke. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui /y app gitu. Jadi
memanggil kelas Y, kemudian menggunakan variabel app. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di industri. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Nah, file konfigurasi ini berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Nah, di web.php ini berupa kayak konfigurasi file yang ada application key, cookie validation, kemudian DB. Nah, require dari DB itu ya dari sini tesnya gitu. Dan ada application property. Property dari aplikasi Y dapat diakses melalui kelas Y app nama property. Ini maksudnya ngakses di konsol mungkin ya gitu. Berikut adalah require property dari aplikasi Y base application ID. Nah, menyimpan ID dari aplikasi ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumerik untuk ID. Alphanumerik itu maksudnya huruf dan angka gitu ya. Dan tanda-tanda ini, tanda kayak titik, slash. Berikut ada beberapa properti lainnya. Ada application name, menyimpan nama dari aplikasi. Di web.php kan tadi ya. Web.php ada berapa? Satu. Ada satu ya, benar ini. Dan application komponen yaitu properti untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan aplikasi, dan application modules untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi, dan default route untuk menentukan route yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default properti ini adalah site index. Yang tidak menyebutkan route diminta. Iya. Default route-nya. Oh, maksudnya itu ini ya, ini kayak kan kita kalau nggak request kan ini maksudnya nggak diminta gitu loh. Jadi ya di sini defaultnya itu di index.php itu. Oke, application component. Sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab menentukan root dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan pertama kali. Berikut beberapa komponen inti dari aplikasi, ada DB, error handler, user, dan lain-lain gitu. Nah, untuk komponen kenapa itu komponen utama? Karena untuk komponen DB yaitu digunakan untuk mengelola hubungan dengan database. Ya seperti kita tahu web itu ya, atau PHP itu mesti ada hubungannya dengan database, MySQL atau Oracle atau apa gitu. Nah, di komponen DB itu yang mengatur. Kemudian error handler itu untuk menangani error dan exception dari PHP gitu. Jadi errornya itu nggak ditampilkan kayak tadi seharusnya. Mungkin tadi karena error di PHP saya gitu ya. Jadi ditampilkan. Kalau error di aplikasi itu tapi udah di error handler sih, jadi nggak muncul kayak echo yang polos seperti gitu ya. Itu udah ada tampilannya. Kemudian user untuk menangani autentikasi usernya. Ya sebuah aplikasi itu pasti ada penggunanya gitu ya. Jadi dan untuk lebih aman itu harus diautentikasi. Nah, untuk sekarang controller adalah bagian dari aksi tertuk MVC yang bertugas menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respons gitu. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan, kemudian membentuk tanggapan. Jadi controller ini yang dia itu kayak wadah gitu, kemudian ini dari view, misal yang kayak tadi kita mau mengedit gitu, edit data satu yang namanya misal saya Subhan gitu, saya ubah menjadi Budi gitu. Nah, itu di view itu mengirim request, kan saya akan request untuk mengubah nama tadi. Nah, itu diproses oleh controller, mencari ID dari data saya itu difilter, kemudian menampilkannya gitu. Jadi sebuah respon. Nah, nama saya otomatis bakal berubah tuh di database-nya.
Nah, kemudian nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID, controller.php sebagai contoh jurusan controller. Ya itu emang harus gitu ya. Nggak harus juga sebenarnya, cuma lebih bagus kayak itu. Jadi lebih memudahkan gitu. Controller action. Sebuah controller akan membentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Sebagai contoh, action create. Oh, seperti itu. Jadi kalau membuat function gitu di dalam controller itu kosong. Ini behaviors action. Ini. Itu nggak langsung kayak public function index gitu, harus ditambah action gitu ya. Action index untuk action create, action store, action destroy gitu ya, yang lain-lain. Oke, controller best practice. Dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap actionnya hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan seperti headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Kemudian dapat menggunakan views untuk membentuk respons. Seharusnya tidak memproses data permintaan request, pemrosesan harusnya dilakukan oleh model. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Nah, itu lebih bagusnya ya, lebih bagusnya gitu. Iya, ini seperti ini ya. Oke, contoh ini saya kan ini kan model login form gitu ya. Jadi modelnya melakukan request dan memanggil methods dan model methods di model itu ada load gitu, itu bisa dipanggil. Kemudian tidak memproses tidak memproses requestnya itu udah dari model seperti tadi dan tidak ada kode HTML. Nah, karena itu seharusnya di view. Nah ini benar gitu ya. Oke, lanjut di models. Nah, model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan dalam bisnis. Saya jelaskan di awal ya. Dihubungkan dengan tabel database. Bahwa model dapat memiliki atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam model. Model yang dihubungkan dengan tabel di dalam database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat diakses secara normal seperti model tes contoh atau model tes contoh. Nah, ini beberapa variasi menggunakan kurung siku atau menggunakan pointer. Kemudian kita coba ya model users. Model ini kayak gini ya. Salah kok user test. Bukan users yang punya saya ini. Nah, ini. Nah, ini. Itu ya. Kemudian atribut label ada apa yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model menggunakan G, maka semua field dalam tabel dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Saya tadi kan menggunakan G gitu ya. Validasi setiap data untuk sebuah model terima bukan harus divalidasi. Contoh validasi jumlah. Oh gitu. Jadi bisa seperti itu ya untuk validasinya. Kayak ini. Untuk nama, email, dan password itu string atau varchar dan maksimal 100 digit gitu.
Terus untuk ID itu harus integer gitu. Itu maksudnya rule-nya ya. Nah, ini kesimpulan dari model yaitu cara garis besar dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, data berisi validation rules, aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Kemudian dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini dimasukkan dalam model oleh kontrol. Seharusnya tidak ada HTML dan seharusnya tidak memiliki skenario terlalu banyak. Itu skenario tidak terlalu banyak itu biar tidak bingung gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti yang kita lihat tadi di model itu nggak ada HTML itu. Tidak melakukan apa kayak session gitu karena session dan request itu yang yang handle itu controller itu. Oke, sekarang ke views. Bagian views, view merupakan ya bagian dari MVC ya yang terakhir ini. View dibentuk menggunakan kode dari PHP dan HTML dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross site scripting XSS XSS itu ya. Nah, itu yang membobol itu. Terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna seperti e-helpers, HTML encode gitu. Jadi apa XSS itu biasanya kalau menyebutkan itu berupa script, bukan kayak inputan nama ya. Ini itu dia itu mengisinya itu script kayak script JS ya biasanya itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sebuah view dapat dirender dengan dipanggil dari controller. Nah, ya seperti yang kayak tadi itu untuk action index. Nah, itu dia render index.php itu. Ya, itu ya. Mana tadi? Set controller. Action index, action index. Nah, merender index. Bukan index.php ya, apa? Indeksnya aja. Karena ini dia itu mencari render itu otomatis diarahkan ke folder view ini. Nah, otomatis diarahkan ke sini dan site gitu. Kenapa kok bisa itu site? Karena ini site gitu. Ya, dari site-nya gitu. Kemudian ada fungsi render parsial memanggil view tanpa layout apapun. Jadi kode PHP aja gitu. Render Ajax itu untuk memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS biasa digunakan untuk merespon request Ajax itu. Ajax itu untuk asynchronous JavaScript itu ya. Jadi bisa asinkronus gitu tampilannya. Kemudian render file dan render konten ini jarang digunakan itu untuk merender file biasanya mungkin menampilkan gitu ya. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Oh begitu ya. Kenapa tadi bisa otomatis mengakses views site karena nama controllernya itu site controller. Gitu. Nah, kalau ini contohnya jurusan itu ya otomatis nanti dia ke views jurusan itu. Oke. Untuk layout adalah views yang spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk atau beberapa views yang ada di dalamnya. Jadi misal ini ya tampilan itu ada ini kan ada beberapa tampilan kayak home, about, kontak, login. Nah itu ada tampilan yang sama kalau dilihat itu yaitu navbar ini. Nah, dengan menggunakan layout itu kita cukup ngoding satu kali navbar gitu. Kemudian yang lain itu bisa include
navbar ini gitu. Itu maksudnya layout gitu ya. Nah, biasanya itu terdapat di main.php, kemudian tampilan umum yang nah, di main.php ini, nah ini generate navbar itu ya, di layout, dan yang lain seperti index itu nanti memanggil atau mengincludekan, bukan mengincludekan ya. Ini tuh di sini yang mencari gitu, yang bakal menampilkan this body itu gitulah. Maaf. Oke, lanjut. Filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya dalam metode behaviors pada sebuah controller. Untuk memfilter itu ya. Contoh built-in filter yang digunakan untuk access control. Filter ini digunakan untuk memastikan pengguna yang mengakses cara tertentu. Oh, begitu. Jadi kayak middleware gitu ya, middleware. Atau kalau mau mengakses itu harus login terlebih dahulu gitu. Built-in filter berguna untuk HTTP cache dengan caching, backcache untuk menampilkan caching si server. Gitu. Kita coba ini ya, yang kita lihat kosong ini ya. Nah, di behaviors ini per filter class name ini maksudnya itu untuk kelas kata kerja yang di filter itu, dan hanya kata kerja kelasnya itu. Kemudian untuk assets. Nah, assets pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS dan JS itu. Asset itu kayak apa ya, kebutuhan yang digunakan misal gambar, CSS dan JS gitu. Untuk dapat digunakan sebuah aset harus diletakkan di direktori yang dapat diakses di internet. Oke. Pada aplikasi direkomendasikan mengelola aset menggunakan aset bundles. File CSS tidak secara langsung diinkludkan dalam view, aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil register. Oh, seperti nah ini. Nah, seperti ini. Oke. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file otomatis akan diperbarui. Oh, jadi kayak upgrade versi gitu ya, itu otomatis bakal diperbarui. Bagus. Not widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkan. Bagus ya. Jadi kalau kita nggak perlu menginputkan manual widget ke dalam aset itu, tinggal menyesuaikan, otomatis dipanggil kalau misal butuh widget yang diperlukan itu ya. Baik, ini udah selesai modulnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.